Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat UDB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Judul renungan kali ini, Gelap dan Terang, ditulis oleh Ellison Kieda. Sahabat UDB, di ruang pengadilan, saya menyaksikan beberapa contoh kebobrokan dunia kita saat ini. Anak yang terasing dari ibunya, suami istri yang sudah kehilangan cinta mula-mula dan sekarang saling bermusuhan, suami yang ingin rujuk dengan istri dan berkumpul lagi dengan anak-anaknya. Mereka sangat membutuhkan hati yang diubahkan, luka yang disembuhkan, dan kasih Allah yang membawa kemenangan. Terkadang saat dunia di sekeliling kita terasa dipenuhi kegelapan dan keputusasaan, mudah bagi kita untuk menyerah juga. Namun Roh Kudus yang diam di dalam hati orang percaya mengingatkan kita bahwa Yesus mati untuk menebus kehancuran dan kepedihan itu. Ketika Yesus datang ke dunia sebagai manusia, Dia membawa terang ke dalam kegelapan. Hal itu dapat kita lihat dalam percakapannya dengan Nikodemus, yang datang kepada Yesus dalam gelap, tetapi pulang dengan dipengaruhi Sang Terang. Yesus mengajarkan kepada Nikodemus bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Namun, meskipun Yesus membawa terang dan kasih ke dalam dunia, banyak manusia yang masih tersesat dalam gelapnya dosa mereka. Jika kita adalah pengikut-pengikutnya, kita memiliki terang yang sanggup mengusir kegelapan. Dengan rasa syukur, berdoalah agar Allah memampukan kita menjadi pemancar terang kasih-Nya. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sahabat UDB, bagaimana kesadaran bahwa Allah mengasihi Anda memperbaharui pengharapan Anda? Dan bagaimana Anda dapat membagikan terang kasih Kristus kepada sesama? Ya Allah, terima kasih Engkau telah datang menyelamatkanku dari gelapnya dosa dan rasa putus asa. Tolong aku untuk tetap terus menetap dalam terang-Mu.
Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.